Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di Zoom meeting ini. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada sebaik-baiknya panutan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Muhammad Rahman Arifin, SEMSI, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Masaid Surakarta. Yang kami hormati Ibu Septi Kurnia Prastiwi, SEMM, selaku Kepala Laboratorium FEDI. Yang kami hormati Bapak Wira Adi Brata, Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Tengah II. Dan yang kami hormati Bapak Muhammad Yusuf Perkasa Wibowo, SE, selaku pemateri kita pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Rizky Ulansari, Asisten Laboratorium Praktikum Pasar Modal 2021, yang akan menjadi MC sekaligus moderator pada sore hari ini. Mohon perhatian peserta sekalian, Zoom akan dikunci beberapa saat setelah pemaparan materi, jadi dimohon untuk tetap berada di Zoom meeting ini selama praktikum agar dapat melakukan absensi di pertemuan ini. Sebelum memasuki kegiatan praktikum, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama pembukaan, yang kedua opening speech, yang ketiga pemaparan materi, dilanjutkan tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Menginjak acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka kegiatan praktikum pertemuan pasar modal yang ke-8 ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu opening speech dari Pak Wira. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Wira, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, yang saya hormati Pak Muhammad Yusuf, yang hari ini akan menjadi pemateri kepada teman-teman semua, dan selamat sore kepada adik-adik semuanya, teman-teman dari Fakultas FEBI UIN Raden Masaid. Saya sebelumnya mohon maaf atas keterlambatan yang sudah terjadi hari ini ya, sehingga jadi molor cukup lama. Dan di kuliah praktikum pasar modal yang hari ini, yang pertemuan terakhir di posisi teknikal ya, teknikal analisis ini, saya mungkin izin sedikit menyampaikan terkait dengan hal yang kemarin sebenarnya kita udah bahas ya. Saya mau menyampaikan terkait dengan posisi jumlah investor kita yang kemarin itu asing sangat mendominasi di posisi secara komposisi kepemilikan modal di tempat kita, namun juga di sisi frekuensi transaksi asing itu relatif kecil. Artinya mereka punya duit dan menempatkan uangnya itu di pasar kita tuh gede, tapi untuk transaksi jual belinya itu tidak terlalu sering. Dan yang paling sering justru adalah investor domestik. Kita bisa melihat yang grafik yang di bawah ini teman-teman, yang paling sering transaksi ya, yang paling sering transaksi posisi dari tahun 2020 atau 2029 gitu ya. Itu udah didominasi oleh investor domestik ya, dan lebih dominan lagi di investor domestik yang retail. Artinya yang suka jual beli transaksi, jual beli, Senin beli, kemudian Selasa jual, atau Senin pagi beli, Senin sorenya jual, itu justru investor retail seperti kita. Nah, artinya kecenderungan nggak semua sih, tapi kecenderungan dari lihat data seperti ini, investor retail di tempat kita itu tuh sukanya posisinya trading gitu ya, suka jual beli dalam waktu jangka pendek gitu. Nah, untuk
sebagai bekal seorang trader, tentu fundamental itu hanya bagian kecil gitu. Yang paling yang sering mereka lakukan untuk melakukan transaksi jual beli itu adalah analisa teknikal, yang beberapa hari ini pertemuan sudah dibahas juga ya sama Pak Yusuf. Nah, terkait dengan support dan resisten yang akan lebih dibahas juga pada pertemuan hari ini. Support resisten itu kalau kita ngelihat ya teman-teman, itu tuh ada batas atas dan batas bawah. Gitu. Jadi sebelum teman-teman nanti ngelihat grafik-grafik yang membuat teman-teman itu nanti agak mengerutkan dahi gitu ya, kita mencoba untuk membuat support dan resisten ini adalah sebuah hal yang ini sebenarnya itu cuma ada batas atas sama batas bawah gitu. Batas bawah sama batas atas. Kalau di support ya kita bisa melihat ini pemilihan support dilakukan dengan menarik garis horizontal pada titik harga saham terendah, lalu harga kembali naik. Sedangkan kalau resisten itu adalah mencapai level investor sahamnya harus. Jadi resisten itu posisinya di atas, support itu di bawah gini. Ada dua hal gini, ini support, ini resisten. Nah, kemudian teman-teman bayangkan ada bola bekel di antara tengah-tengah itu. Lempar tuh bola bekel. Bang, kan pasti dengan adanya bola bekel udah kita lempar, dia akan naik turun, mantul ya di antara batas atas dan batas bawah itu. Mantul seperti itu. Nah, ketika pantulan itu ke atas itu posisinya kencang, ketika bola bekel ini ya, ini ada bola bekel, kemudian dia tuh mantulnya itu terlalu kencang, kemudian batas atas atau langit-langit rumah kita itu akan terbuka, akan pecah gitu. Dan dia akan tembus lagi ke atas, ketemu lagi level atasnya, ketemu atap kedua. Nah, atap yang tadi yang awal sudah ketembus sama bola bekel itu menjadi batas bawah lagi, menjadi supportnya lagi. Berbanding terbalik juga ketika bola bekelnya itu waktu posisi di situ bola bekelnya itu mentulnya ke bawah gitu ya. Nah, kemudian lantainya kita itu di lantai itu tuh dia akan roboh karena kena bola, akan ketemu lantai bawahnya lagi. Nah, itu supportnya yang terbaru. Nah, kemudian lantai yang atas itu akan menjadi resisten. Atau kalau mungkin yang cowok-cowok nggak tahu bola bekel itu apaan Pak gitu ya. Ya udah kita ganti pakai bola basket ya. Biar kalau yang cewek-cewek mungkin tahu tuh bola bekel itu apa gitu. Tapi kalau cowok-cowok mungkin agak kurang tahu ya. Kita pakai bola basket ya. Bola basket dipantul-pantulin gitu ya. Lama-lama kalau lantainya itu kurang kuat gitu. Terus kemudian lebih kuat hentakan bola basketnya ke bawah, lantai yang pantul itu dia akan pecah, akan roboh, terus kemudian akan ketemu lantai baru lagi. Dipantulkan lagi. Nah, ternyata di lantai yang baru ya yang udah roboh tadi, yang roboh tadi itu pertama lantai itu kemudian akan menjadi langit ketika bola basketnya turun ke bawah. Gitu ya. Nah, dipantul-pantulkan. Nah, naik turunnya bola basket itu mau naik atau mau turun itu tergantung dengan hentakan yang akan dilakukan oleh pemain basket tadi. Nah, pemain basket tadi itu yang melakukan hentakan naik turun itu kalau di pasar disebut dengan supply dan demand, penawaran dan permintaan. Nah, kemudian kita sebut penawaran dan permintaan yang naik turun tadi itu adalah volume perdagangan. Jadi semakin bolanya itu akan kencang ke bawah, berarti banyak orang menjual sahamnya. Banyak orang menjual saham. Powernya untuk turun itu banyak banget gitu, didorong banyak orang untuk turun ke bawah harganya. Banyak orang menjual. Berbanding terbalik ketika orang ingin membeli banyak saham, nah itu mendorong pantulan bola basketnya ke atas itu terlalu kuat gitu, sehingga sahamnya akan naik terus. Nah, itu disebut dengan volume perdagangan tadi. Banyak orang yang membeli atau banyak orang yang menjual. Nah, itu bisa menjadi bahan bakarnya harga saham tadi, teman-teman. Semakin banyak orang yang ingin menjual saham, volumenya atau bahan bakarnya itu semakin kuat ya,
dia akan turun ke bawah kalau dia banyak orang menjual saham. Ketika banyak orang membeli saham, ya, powernya akan semakin kuat untuk naik. Kenapa? Karena seperti kalau kita pernah dengar nggak teman-teman, harga cabai 1 kilo itu sampai 100.000 gitu. Nah, itu pada waktu itu adalah harga cabainya itu nggak banyak, tapi yang minta untuk membeli cabai itu banyak banget gitu. Saya mau beli cabai, saya mau beli cabai, saya mau beli cabai gitu. Sampai pedagangnya itu kewalahan sehingga ini saya jual 80.000 laku. Tapi saya mau ambil lagi di sana harganya udah naik deh. Sedih saya naikin 90.000. Laku juga gitu. Saya beli ke sana juga nanti harganya naik. Saya jual 100.000, juga laku loh 100.000. Nah, itu karena banyaknya permintaan sehingga harga itu bisa naik kencang. Tapi begitu tiba-tiba dalam 1 bulan terakhir kemudian ada panen raya terkait dengan cabai tadi, cabai itu akhirnya banyak sekali di pasar gede ada, di pasar legi ada gitu ya, di pasar-pasar mana ada. Akhirnya orang yang tadinya membeli di harga 100.000 di pasar itu bilang, loh di sana tuh harganya murah loh, harganya cuma 80.000 gitu. Masa dia pindah ke sana 80.000? Di sana ada lagi harganya 70.000 lagi. Yang jual 100.000 tadi akhirnya mikir lah, kalau saya jual 100.000 nggak laku, karena harganya di sana udah 70, ya udah deh saya turunin jadi 70, menjadi 65, jadi 60 gitu. Nah, itu adalah kita sama persis yang terjadi di harga cabai itu sama dengan posisi yang terjadi di harga saham, teman-teman. Sehingga kita nggak perlu pusing ya, pasar modal, ini gimana sih kok bisa naik dan bisa turun saham ini? Ya murni karena ada penawaran dan permintaan. Dan kekuatan penawaran dan permintaan atau volume perdagangan tadi itu yang kita bisa lihat dari support dan resisten yang akan kita bahas. Ini kalau kita lihat ini itu apa namanya, hanya sebatas garis ya teman-teman ya, jangan membayangkan hal yang membingungkan. Ini sama dengan harga cabai yang tadi kita barusan diskusi. Ya, ketika pas harganya ini pas grafiknya naik, itu berarti banyak orang ingin berpedas ria gitu. Gitu. Nah, ketika pas harganya turun, ini pas lagi panen raya gitu. Jadi harga cabai pada turun. Nah, kekuatan penawaran dan permintaan tadi itu ada batas atas dan batas bawah yang tadi support dan resist tadi ya. Yang kemudian kita mengilustrasikan menggunakan bola basket yang mantul jeduk 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 gitu. Pantulannya lebih banter ke bawah atau lebih kencang ke atas gitu. Kalau misalnya lebih kencangnya ke bawah, nanti lantainya yang di bawah itu lama-lama bisa retak, kemudian dia turun lagi. Balanya ke lantai di bawah lagi gitu. Nah, di bawah lagi. Kemudian lantai yang kita awal pertama itu jadi pantulan gitu, ketika bola basket itu udah turun gitu menjadi menemukan lantai baru, ya lantai atas tadi itu akan berubah menjadi langit gitu. Menjadi atapnya gitu. Nah, kemudian mantul lagi. Nah, ini pas lagi pengen berpedes ria, akhirnya volumenya banyak orang membeli, akhirnya pantulannya ke atas, deng, naik lagi nih, bola basketnya naik lagi. Nah, langit yang kita tembus tadi itu akan menjadi lantai lagi. Naik lagi juga akan seperti itu. Jadi kita mengilustrasikan bahwa ada batas atas, kemudian ada batas bawah. Nah, di batas atas itu ada atasnya. Di batas atas itu ada atasnya lagi. Gitu. Di batas bawahnya ada bawahnya lagi. Ada bawahnya lagi. Dan kemudian kita sebut sebagai support dan resisten. Nah, ini di gambar kita bisa lihat supportnya. Kalau kita lihat, ya ini paling bawah di harga kurang lebih 3.750-an ya, itu adalah menjadi support. Kemudian resistennya pertama menjadi 4.050. Itu support pertama, kemudian resisten pertama. Nah, ketika resisten pertama support itu menyentuh ke bawah, kemudian dia mulai naik, ketembus kepada resisten yang pertama, dan resisten itu kan menjadi support. Nah, kemudian akan membentuk resisten baru. Di berapa harganya? Oh, di 4.450. Oke.
ke situ, kemudian nanti karena itu terlalu kuat, naik, tembus lagi tuh di posisi 4.700 ya, hampir ke 4.700, 4.600 sekian seperti itu. Itu menjadi langit atas lagi, kemudian turun lagi menjadi supportnya di 4.050, naik lagi, tembus lagi ke resisten yang 4.500, kemudian dia turun lagi ke supportnya, membentuk support baru di 4.200. Kemudian naik lagi, ya ada grafik di 4.450 dash. Nah itu menjadi resistennya terus. Nah sekarang posisi support dan resisten sampai di Februari yang paling kanan, 2006 Februari paling kanan, itu menjadi support resistennya adalah di yang warna merah, garis merah. Itu support dan resistennya, batas atas dan batas bawah, yang menjadi rata-rata pergerakan saham tersebut ini, Unilever itu sepanjang dari Desember sampai di Februari. Rata-rata berada di situ gitu. Nah, kalau misalnya dia tembus ke sana, berarti nanti resistennya akan tembus yang kemudian akan membuat resisten baru. Kemudian kalau dia lepas ke garis bawah itu turun lagi, nah dia itu akan mencari support baru. Gitu. Tapi ternyata di bulan Desember sampai dengan Februari itu support barunya itu nggak ketemu karena posisi turun nggak pernah turun lagi dari 4.200 harganya. Cuma dia akan mencoba untuk tembus-tembus ke resisten yang baru, yaitu di antara 4.400 gitu ya sampai ke 4.550. Nah itu yang membayang-bayangnya resisten. Tapi kalau di support dia udah aman posisinya karena rata-rata mulai dari Desember 2005 sampai dengan Februari 2006, kalau kita lihat data yang kita pakai ini posisinya di 4.200 terus paling bawah. Jadi dia supportnya udah mentok di situ. Nah itu mungkin ya beberapa hal support dan resist itu kita bayangin aja bola basket gitu, yang naik turun. Kalau yang mau turun itu berarti banyak orang yang melepas sahamnya sehingga akan sangat kencang nih powernya untuk membentuk support baru. Kemudian kalau pas naik itu mantungnya terlalu kencang, kemudian dia pas naiknya itu didorong oleh permintaan pasar yang sangat tinggi sehingga dia ingin membentuk langitnya itu dijebol sehingga bolanya akan tersangkut di atas dan langit itu akan menjadi lantai gitu. Itu beberapa hal yang mungkin bisa menjadi pemahaman awal buat teman-teman yang akan belajar support dan resisten untuk hari ini. Ini kalau ini udah ya, kemarin kalau nggak salah ya kita menyampaikan terkait dengan pencapaian kinerja Bursa Efek Indonesia, pasar modal Indonesia dibandingkan dengan posisi bursa-bursa di tingkat dunia per posisi Agustus 2021 di pasca COVID ini. Kalau dari year to date dari Januari 2021 sampai Agustus 2021 kemarin, indeks harga saham gabungan kita itu udah recovery-nya udah mulai cukup baik. Saham-saham rata-rata dari Januari sampai kemarin itu udah naik sampai 2,8%. Saya yakin kalau di bulan November ini udah lebih dari 5%. Ini karena data update-nya di Agustus 2021. Kita berada di atasnya Malaysia, Filipina, Hong Kong, China ya, untuk di Jepang bahkan di bawah kita. Ini yang paling kencang sekali di tahun ini, yang paling kencang naiknya itu ada di Saudi Arabia sama di Austria. Polandia, kemudian Vietnam, India itu naiknya kencang gila-gilaan pasca COVID ini. Jadi di Januari kemarin itu sampai dengan Agustus harga saham di paling kencang adalah kenaikan harga saham-saham yang ada di bursa efek Saudi Arabia. Namun kalau kita lihat 10 tahun terakhir kita berada di tengah-tengah nih teman-teman. Kita plus di 66%, sedangkan Australia, China, Kanada, tetangga-tetangga kita, Malaysia, Singapura itu jauh di bawah kita, bahkan Singapura masih minus 4%, sedangkan kita udah plus 66%. Artinya orang yang investasi jangka panjang di tempat kita ini masih sangat diuntungkan gitu. Kita melihat dari data ini adalah
orang yang investasi jangka panjang di tempat kita ini masih sangat diuntungkan dibanding orang yang investasi di Singapura, di Malaysia, di China, di Kanada, di Thailand. Nah, itu kenapa tadi kita juga melihat bahwa investor asing yang duitnya sangat gede tadi, itu dia tuh anteng-anteng aja di tempat kita. Karena dia di wilayah tempat ASEAN yang paling memberikan keuntungan lebih adalah di tempat kita, sampai 66% tuh. Sedangkan kalau di Austria, di Thailand itu cuma 58%, kalau di China itu 53%, di Hong Kong malah cuma 12%, di Malaysia itu cuma 5,4%. Selama 10 tahun dia dapat 5,42%. Nah, kalau dia nempatin uangnya di Singapura, dia malah minus. Nah, ini juga menjadi salah satu magnet investor asing itu menempatkan dananya di tempat kita itu untuk jangka panjang. Karena prospeknya di tempat kita masih cukup baik gitu ya untuk investasi jangka panjang. Ya, baik, begitu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya, membuka wawasan sedikit buat teman-teman yang akan melanjutkan perkuliahan dengan Pak Yusuf pada sore ini. Demikian Mbak Rizky, saya kembalikan kepada MC kita. Silakan Mbak Rizky. Baik, terima kasih Bapak Wira atas waktunya. Dan berhubung Bapak Wira setelah ini ada agenda, disilahkan jika ingin meninggalkan Zoom meeting. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Yusuf. Saya undur diri, izin. Matur nuwun Pak Wira. Ya, terima kasih. Selamat sore teman-teman semuanya. Semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin live ya. Ya, matur nuwun. Untuk acara yang selanjutnya yaitu pemaparan materi dari Pak Yusuf dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Yusuf, waktu dan tempat disilakan. Oke, alhamdulillah. Matur nuwun Mbak Rizky atas waktu yang telah diberikan ya ke saya. Baik teman-teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sehat-sehat semua ya, dimanapun kalian berada. Oke, saya mohon izin, nanti kita akan beberapa menit ke depan, kita coba untuk pembahasan yang berikutnya teman-teman ya. Oke, mohon izin saya. Oke, baik teman-teman sekalian. Oke. Ya. Terlihat ya di depan ya. Di depan layar. Ada yang masih belum lihat? Sudah, Pak. Kan ya. Sudah, Pak. Oke, siap. Bisa kita mulai ya? Bisa, Pak. Baik teman-teman, tadi luar biasa ya, kita beberapa kali pertemuan sambutannya dari Pak Wira terus nih, luar biasa. Dulu saya nggak pernah dapat tuh teman-teman. Terus menghadirkan beliau Kepala Bursa Efek nih, pokoknya kesempatan kalian luar biasa banget. Jadi nanti tolong dimanfaatkan ya. Apalagi sama beliau nih, beliau asik lah pokoknya. Nah, tadi beliau juga udah jelasin ke teman-teman ya tentang support sama resisten. Mungkin ada gambaran nggak setelah beliau jelasin tadi? Jadi biar kita nggak terlalu ngulang terlalu banyak apa yang beliau sampaikan. Soalnya tadi kalau saya lihat dari apa yang beliau sampaikan itu sudah sangat jelas sih dengan apa ya, dengan simulasi ya pakai apa tadi, bola bekel sama bola basket ya kurang lebih tadi. Nah jadi kita kalau misalnya saya review aja dikit apa yang beliau sampaikan tadi. Ya ini dia nanyain pie katanya. Oh mungkin nanyain snack ya, snacknya belum mampir gitu. Oke kita lanjut ya teman-teman ya. Untuk support sama resisten, ya sebelumnya saya juga mohon maaf kalau misalnya nanti teman-teman ada suara yang terus lewat, karena saya terus terang ada di rumah nih teman-teman.
selasa rumahnya. Jadi mohon maaf kalau nanti ada suara yang lalu lalang. Oke, kita lanjut ya. Jadi gini, untuk support sama resisten lebih tepatnya teman-teman, kita kan udah tahu ya kemarin kita saham itu gerak naik turun, punya pola sendiri, tapi dia pasti ada di titik tertentu yang kita bahas di trendline kemarin, yang bearish maupun bullish, dia pasti kalau titik itu nyentuh, nanti dia akan balik lagi ke bawah. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi intinya harga saham itu punya pola dan pasti berulang. Karena berulang tadi dia kadang naik dan kadang turun. Nah, di support sama resisten ini cara paling gampangnya kita langsung aja. Ya. Support itu intinya gini teman-teman. Dia tuh adalah sebuah titik di mana tuh dia tuh nanti saham tuh kan turun tuh. Nah, kalau dia nyentuh titik itu, dia udah mentok, dia udah ketahan, dia nggak bakal turun lagi. Itu namanya titik support ya. Jadi intinya dia di situ bisa kita bilang bahwa titik support itu adalah titik di mana nanti tingkat harga tuh kalau udah nyentuh di situ, dia tuh akan mantul ke atas, balik ke atas. Jadi sama aja kalau kalian tuh sedang terjatuh gitu ya. Kalian perlu seseorang untuk disupport. Nah, ketika kalian disupport, kalian akan semangat lagi. Nah, akhirnya kita akan bangkit. Nah, harga itu juga akan naik. Jadi cara gampangnya kayak gitu aja, support. Pakai bahasa yang gampang aja ya. Jadi support itu ketika kalian sudah terjatuh, kalian akan butuh support seseorang. Nah, ketika kalian sudah dapatkan support dari orang tua dan sebagainya, nanti kan akan bangkit lagi. Nah, titik support itu adalah titik di mana dia harganya titik terendah sendiri. Nah, dia kalau nyentuh itu, dia akan mantul ke atas atau kembali ke atas. Intinya dia tuh titik di mana yang paling bawah lah, intinya paling dasar ya. Kalau tadi Pak Wira menyampaikan itu adalah lantai dasar. Jadi kayak basement. Kalau kalian naik lift atau naik eskalator kan naik ya. Nah, ntar kan naik ke atas. Nanti kalau udah sampai, kalau mau turun tinggal turun lagi. Itu ya. Nah, nanti ketika kalian sudah naik ke atas, kalau misalnya naik lantai, nanti kan kalian akan ketemu sama lantai yang baru. Nah, maksudnya itu seperti itu. Jadi teman-teman ya, titik support intinya adalah titik di mana tuh harga terendah. Kalau udah nyentuh itu, dia bakal mantul ke atas. Pilihannya dua. Dia mantul ke atas, mau bangkit lagi, atau dia akan terpuruk ke bawah. Tapi kalau terpuruk ke bawah, biasanya akan ada yang nolong orang yang lain. Dan dia akan bantu support lagi. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini ada resistennya. Resisten itu kebalikan dari support. Sebenarnya enaknya kita langsung pakai simulasi, tapi kita cuma jelasin sedikit dulu ya. Kalau resisten, namanya resisten berarti dia tuh adalah dia tuh paling tinggi yang ada di puncak. Atau tadi Pak Wira bilang dia di atap ya. Nah, dia tuh intinya kalau levelnya itu udah nyentuh di resisten ini, titik atas ini, dia akan mentok. Dan dia pasti akan kembali turun ke bawah. Jadi intinya tuh kita cuman melihat di mana posisi harga akan mantul. Jadi titik itu tuh titik-titik yang akan memantul ke atas atau mantul ke bawah. Jadi intinya apa? Ketika titik support itu adalah waktu kapan kalian harus beli saham. Tapi kalau titik resisten adalah titik di mana kalian biasanya menjual saham-saham kalian karena itu biasanya adalah harga tertingginya dari suatu kebiasaan tertentu ya. Itu. Nah, buat pertemuan kali ini tadi kan sudah disampaikan Pak Wira ya untuk mukadimahnya. Nah, kita ada beberapa cara nih, caranya untuk menentukan support sama resistennya. Ada high and low, trendline kemarin udah ya, minggu kemarin. Ada raw number. Kalau moving average nanti masuknya ke analisis, tapi kita masukin juga. Kalau Fibonacci nanti kita nggak pakai, kita skip. Chart pattern objectives nanti kita juga insya Allah coba kita lihat ya. Next, nah kita di sini ada horizontal line. Jadi di sini gini teman-teman. Nah, jadi ini kita akan melihat harga tertinggi sama harga terendahnya suatu saham. Kayak kemarin kita sering lihat ada pergerakan saham, ada harga tertinggi, kayak candle kemarin ya. Candle itu ada shadow-nya, shadow tertinggi sama shadow yang paling rendah. Nah, itu biasanya umumnya dipakai 3 bulanan. Nah, meskipun juga banyak yang nggak pakai high and low-nya, tapi close price-nya, itu terserah up to you ya. Jadi terserah teman-teman aja mau pakai kayak gimana. Nah, intinya gini, horizontal line itu adalah harga garis horizontal ya. Jadi kayak yang kemarin cara membuat trend line. Kalau teman-teman tahu, dia ada 2 puncak paling enggak dan juga ada 2 lembah, kalau bisa 3 lembah untuk menghubungkan. Kayak gitu ya. 2 puncak dan 3 lembah terbentuklah sebuah ya, di layar teman-teman, kursornya bisa kalian lihat. Di sini titik resisten adalah titik tertinggi
ya. Kalau yang support itu di bawah. Jadi layaknya kalau kalian terjatuh butuh support, nanti ada yang nolongin, dia akan mantul ke atas kayak gitu. Nah kalau misalnya terlalu tinggi nih, nah terlalu tinggi dia kadang-kadang ya suatu saat orang pasti akan terjatuh ya. Ya kalau misalnya nggak hati-hati, nah dia akan turun ke bawah. Jadi intinya titik di atas itu adalah titik resisten, yang bawah adalah titik support. Dah sesimpel itu aja teman-teman. Nah ini ada contoh lainnya untuk menentukan titik resisten. Jadi ada seperti membuat trendline, ada tiga puncak, 1, 2, 3, kalian garis, nanti ketemu ya titik-titik ini. Nah ini ada 1, 2, 3, nah ini ada 2 yang menyentuh, ini ada support, ini ada resisten. Oke, kita next aja. Ini contoh juga ada garis ya, intinya nih puncaknya nih 1, 2, 3, 4, turun lagi. Nah ini namanya tembus ya, nanti akan kita bahas habis ini. Ini ada turunnya nih 1, dia mantul ke atas nih, turun lagi, mantul ke atas lagi. Jadi intinya teman-teman harus ngapalin, kalau polanya tuh berulang, bakal naik turun. Kayak gitu, kayak kemarin ya, sideways, dia mungkin dilihat secara trendnya dia biasa-biasa aja lurus, tapi sebenarnya dia nggak kenapa-napa, dia naik turun. Kayak gitu ya teman-teman. Nah ini kita masuk ke trendline. Trendline itu intinya kayak kemarin. Kita akan bikin sebuah garis yang pasti kita harus menentukan titik-titik tinggi puncaknya, peak sama topnya ya, atau lembahnya. Intinya puncak sama lembah. Pokoknya kalau keinget, kalau kalian mau apa ya namanya ya, hiking ya. Kalau hiking tuh ada yang namanya puncak sama ada yang di lembah, kayak gitu ya. Nah ini yang perlu kalian garis bawahi kalau bikin trendline, tolong jangan dipaksa-paksain. Ya intinya gini, kalau kalian paling nggak punya 2 puncak, atau paling nggak kalian punya lembah itu bawah ya, lembah itu 3. Jadi puncaknya 2, lembahnya 3. Itu kalau mau bikin tuh kayak gitu. Kemarin pertemuan kemarin udah kita bahas ya. Nah ini contoh nih. Ini ada 1, turun 1, lembahnya 1, puncaknya 2, lembahnya udah turun lagi 2. Naik lagi nih, ini banyak puncak banyak lembah ya. Nah ini ada nembus namanya, balik lagi. Intinya kalau bikin trendline jangan lupa, jangan asal-asalan. Kalau kalian bisa bikin ada puncak ada lembahnya. Oke, nah nih sebenarnya intinya di sini teman-teman. Kalau kalian tuh bahasanya itu paling gampang gimana ya? Paling gampang gini, kalau ketika nanti dia menyentuh harga tertinggi, jadi ini resisten ya di sini nih di layar teman-teman ya, dia naik nih, terus dia mantul turun ke bawah, terus dia nih kena support di bawah ya, naik lagi, turun lagi. Nah ada suatu masa pantulan tuh nggak berarti, jadi kayak akhirnya tuh kayak memutuskan untuk, kalau misalnya kalian dalam sebuah hubungan ya, kalau misalnya kalian itu pacaran, nggak melulu kalian pacaran terus, atau mungkin kalau bahasanya ta'aruf gitu ya, kalau kalian ta'aruf, nggak mungkin selamanya kalian ta'aruf, pasti kan kalian akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, atau misalnya dari jenjang pernikahan. Nah katakanlah dia kan memulai sebuah langkah baru. Nah anggap aja menembus resisten ini adalah memulai jejak langkah baru bagi kalian. Dia sama aja, dia akan memulai langkah baru, menapaki sebuah step baru. Nah, disinilah sebuah step baru yang kemudian dia akan berjalan bersama lagi naik ke atas. Terus kemudian juga kadang ada lika-liku bisa turun ke bawah, tapi pasti kalau setiap disupport dia bisa naik lagi. Nah, sampai suatu saat dia akhirnya apa? Dia akan menyentuh sebuah jenjang baru lagi dan dia mempunyai langkah yang baru lagi. Nah, ini jadi intinya apa? Dia pasti resisten tuh nggak mentok. Nah, tadi kan saya jelasin kalau udah nyentuh resisten dia akan mantul ke bawah. Tapi nggak selamanya ke bawah. Pasti dia juga akan naik ke atas. Nah, ketika dia naik ke atas, dia nyentuh resisten baru lagi, kemudian turun ke bawah, dia menyentuh lantai supportnya tadi, dia akan mantul ke atas lagi. Ini contoh-contoh bahwa sebuah resisten itu bisa dijebol atau naik ke atas. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini yang tertera di layar teman-teman ini salah satu contoh bikin garis untuk bikin resisten sama support ya. Ini melalui aplikasi tentunya. Ini juga ada volume-volume ya di sini ya, di bawahnya. Nah, jadi dia posisi yang pertama nih katakanlah di harga 15.250 dia beranjak naik ke atas sampai akhirnya di titik 17.250 ya, kalau di garis itu ternyata sama nih
di bawah nih ya, dia turun ke bawah, naik ke atas. Sampai akhirnya apa nih? Di sini dia jebol. Nah, di sini teman-teman lihat di resisten dia turun ke bawah lagi. Kalau nyentuh di sini di harga 18.750, pokoknya kalau udah nyentuh di harga ini, dia turun ke bawah. Support juga sama. Kalau udah nyentuh di harga 17.250, dia naik ke atas. Nah, kalau di sini apa? Intinya apa? Intinya kalau pola ini pasti akan terus berulang dan nggak selamanya polanya akan kayak gitu terus. Pasti akan membentuk pola yang baru kayak gitu. Nah, ini contoh apa? Dia tembus ke atas lagi. Nembus, nah terus jadi titik yang ini sekarang berubah jadi titik support yang baru atau sebuah jejak baru untuk jalan bareng gitu ya teman-teman ya. Nah, ini contoh yang downtrend, ada puncak, turun ke bawah, ada lembahnya, ada puncak lagi. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kalau support yang ditembus ke bawah, jadi kalau misalnya kalian kadang-kadang terpuruk gitu kan, atau mungkin kalian ta'arufan gagal atau mungkin pacaran ternyata kandas, ya katakanlah dia akhirnya turun ke bawah, nah, jatuh ke bawah gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya tadi pantulan bolanya itu terlalu kencang akhirnya jebol ke bawah. Nah, ini turun ke bawah nih. Terus akhirnya apa? Dia akan bikin pola baru mentok kalau sampai di titik support yang tadinya mantul ke atas mulu, sekarang dia malah turun ke bawah. Jadi kalau gagal move on, kalau keinget-inget dia malah pergi ke bawah. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, ini contoh. Ini kalau supportnya ketembus nih ke bawah, dia bikin support yang baru di bawah. Nah, yang tadinya ini titik support jadi titik resisten. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, kita next. Ini garisnya. Ini sebuah titik support itu nanti akan bisa menjadi sebuah titik resisten yang baru. Dan sebuah titik resisten yang baru itu nanti akan menjadi sebuah titik support yang baru. Intinya kayak gitu. Intinya adalah kalian kalau nyentuh titik itu, berarti harganya bakal mantul berkebalikan. Kalau misalnya nembus, berarti itu adalah waktu yang tepat untuk beli lagi karena harganya murah. Intinya apa? Sebenarnya yang perlu digarisbawahi dari garis yang titik-titik tadi adalah disitulah waktu kapan kalian harus beli dan kapan kalian harus jual barang dagangan ya kalau kalian dagang. Tapi kalau investasi berarti di situ adalah waktu kalian harus take profit atau cut loss atau cukup sampai di sini kerugian kalian. Kayak gitu ya. Ini ada row number. Row number ini for your information aja, jadi cuman tanda kutip FYI ya, jadi nggak terlalu jadi patokan. Jadi intinya kadang-kadang kalau kalian nanti beli saham, itu kalian kok ngamatin. Contoh misal Garuda Indonesia, setiap nembus di angka satu lotnya 40.000, itu udah mentok. Paling tinggi segitu gitu, katakanlah ya. Itu yang saya amati beberapa tahun yang lalu, tapi nggak tahu sekarang. Setiap nyentuh di angka itu, dia turun ke bawah. Kalau udah nyentuh angka 40.000 turun ke bawah. Jadi kalau memang udah nyentuh itu ya udah dijual aja gitu, nggak usah ditahan-tahan. Kalau emang kalian tipenya ini ya untuk taking profit ya atau mungkin untuk investasi, tapi investasi jangka pendek atau menengah. Tapi kalau kalian pengen jadi pemilik perusahaan kayak Warren Buffett ya beli aja terus kayak gitu ya, nggak peduli harganya naik ataupun rendah, kalau aku punya uang ya beli aja. Cuman ya tetap make sure pastikan beli pas harga murah, jangan pas mahal-mahal banget juga. Itu ya, ini contoh harga di 5.000, nah, nyentuh kadang dibalik lagi. Nah, ini akhirnya dia mulai jejak baru. Kayak gini nih. Dia nyentuh di 6.000, balik lagi nih, mentok ke sini dia akhirnya turun lagi kayak gitu ya. Ini nggak terlalu penting, tapi intinya ini akan ada sebuah kebiasaan di salah satu saham yang kalian beli nanti, ketika nyentuh harga itu dia kayak mantul ke bawah. Itu mantul ke bawah tadi apa? Berarti itu adalah titik resistennya. Kalau nyentuh di harga itu apa? Kadang-kadang kalau ketembus, oh berarti itu titik, ibaratnya titik support barunya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kita masuk ke moving average, cara menganalisa yang kemarin ya. Jadi nanti kita langsung praktek aja, karena tadi support sama resisten udah panjang kali lebar, udah dijelasin sama Pak Wira. Nanti kita akan ada moving average. Saya mau tanya dulu, di sini perwakilan kelas A ada? AKS. Di sini kelasnya sampai J ya Mbak ya, Mbak Rizky? Sampai kelas C nggak ya? Kalau boleh tahu. Iya, Pak. Iya ya. Nanti saya minta tolong perwakilan masing-masing kelas ya. Kita akan coba cek nanti
jangan-jangan ada satu kelas yang nggak ikut nih sama sekali. Oke. Atau mungkin kalau boleh tahu nih teman-teman di sini aksesnya pakai HP atau ada yang pakai laptop? Atau HP semua? Laptop, Pak. Ada yang laptop ya? HP, Pak. Yang pakai laptop kursornya saya kasihkan ya. Nanti kita sambil sharing-sharing aja. Oke. Jadi gini teman-teman, ini moving average ini juga salah satu cara buat nganalisis saham, dan ini juga bisa buat menentukan titik support sama resisten. Biasanya dipakai MA5, 10, 20 yang di garis merah tuh, yang di blok merah ya. Itu 5 tuh berarti seminggu. 10 katakan 2 minggu, 20 bisa sebulan, 60 bisa 3 bulan, 200 ya tinggal kita hitung aja. 200 bagi 5 berapa tuh? Sebulan 20 berarti kalau 200 katakanlah 10 bulanan, katakanlah 1 tahun gitu ya. Tapi biasanya seringnya dipakai itu 5, 20 sama 50 atau 60 gitu. Ini contoh aja ya di depan ya, nanti kita lebih enaknya langsung. Oke, materinya yang itu kita langsung ke pakai Yahoo Finance teman-teman. Tadi yang bawa laptop siapa ya? Kalau boleh tahu, iya. Oke teman-teman, terlihat di depan kalian Yahoo Finance-nya? Sudah, Pak. Oke, mungkin yang seperti saya sampaikan kemarin, saham yang bagus apa teman-teman? Mungkin ada yang lagi cari-cari saham. Apa ya? Ada yang punya rekomendasi saham? Goto ada nggak ya? BBCA. BBCA. Wah, ini Bang Konven ya. Ada, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. BBCA nih, wah luar biasa. Pengen jadi pemiliknya nih Mas, Bang BCA. Yang BCA syariah boleh kok ya. BBCA wah baru naik 75 nih. Oke, ini caranya kayak kemarin ya teman-teman ya. Terus kita pilih chartnya. Kalau loading agak lama, mohon maaf, koneksi jaringan di rumah ya. Oke, masih loading. Oke, sambil ngobrol ya, teman-teman jangan lupa saya saranin kalau kalian sudah punya akun, nanti jangan lupa tanya sama Ipelnya gimana cara jual beli otomatis, itu penting. Sekarang emang nggak kerasa efeknya, tapi waktu yang luang longgar banyak, kalian ada alat yang bantu kalian. Intinya kayak yang BBCA ya. Nggak apa-apa ya konven ya, sekali-kali ya. Oke, di sini ada BBCA di hadapan teman-teman sekalian. Di sini yang muncul kita dulu nih. Oh ini udah candle. Sekarang interval 1 candle-nya berapa nih? Kita bikin 1 hari. Oke, Oke, ya. Ada iklan sejenak ya. Oke. Nah, udah 1 hari, kita tentukan katakanlah intervalnya 1 tahun ya ini ya. Udah 1 tahun. Sekarang kita langsung masuk ke indikatornya. Kita ke moving average-nya. Ini saya pakai yang paling gampang aja. Katakanlah ya, kita yang pertama 50 anggaplah 3 bulan ya teman-teman ya. 3 bulan. Kita pakai warnanya terserah kalian mau warna apa aja boleh. Bebas. Tapi saya coba biar gampang dimengerti aja ya. Pakai warna merah. Di harga close. Ya, sudah ada warna merah di sana. Itu garis yang menandakan rata-rata harga selama 3 bulan. Terus saya tambahkan lagi garis moving average-nya lagi di selama 1 bulan. 1 bulan warna apa? Koyo bangjo tuh ya. Kalau bangjo kan hijau, kuning, sama merah. Nah, ini katakanlah yang kuning. Hati-hati gitu kan tandanya. Ya, ini ada kuningnya udah keluar. Terus kita tambahkan lagi yang selama 1 minggu atau 5. Kita kasih garis hijau. Pokoknya kalau hijaunya nembus, berarti itu konfirmasi beli atau jual. Ya,
Sekarang sudah terlihat di layar teman-teman semuanya ya. Sorry, sebelumnya nih, koneksi jaringan saya stabil nggak di teman-teman? Tidak, Pak. Tidak ya, putus-putus. Kadang nyeret, Pak, suaranya. Oh, nyeret. Sorry, maaf ya. Oke. Sekarang aman ya? Aman nggak? Oke, sekarang kita masuk langsung ya teman-teman ya. Contoh di sini ada garis hijau, garis kuning, sama garis merah. Kalau merah itu berarti harga rata-rata selama 3 bulan, kalau kuning rata-rata selama 1 bulan, kalau hijau adalah selama 1 minggu. Oke, sekarang gini teman-teman. Kita coba lihat di garis mana yang ada perpotongan. Gitu ya. Kita lihat yang ada perpotongannya. Contoh kita lihat ada perpotongan di sini nih. Nah, ini ya. Garis hijau selama 1 minggu itu di bulan garis ini ya, ini ada kelihatan di layar teman-teman, itu ada tanggal, lebih tepatnya menyentuhnya di tanggal 26 Januari. Garis hijau itu menembus garis kuning ke bawah, yang artinya bahwa sudah terkonfirmasi harga akan turun. Buktinya apa? Buktinya di sini harga langsung turun ke bawah. Nah, di sini dia ternyata garis hijau belum mau menembus garis merah. Jadi dia masih ada potensi naik ke atas nih di sini. Sampai akhirnya apa? Di sini ada konfirmasi ya, pertemuan antara hijau, kuning, dan juga merah. Bahwasanya di sini garis hijau sudah konfirmasi rata-rata selama 1 minggu itu udah harganya anjlok di bawah rata-rata selama 3 bulan. Jadi kan secara otomatis seminggu aja nih udah nembus garis selama 3 bulan. Berarti kan otomatis nalarnya harganya bakal turun. Dan terkonfirmasi akhirnya jatuh ke bawah. Ya ini sempat naik, akhirnya turun lagi. Akhirnya apa? Jatuh sampai ke sini. Nah, yang perlu kalian garis bawahi apa? Kalau kalian sudah ketemu sama garis ini, ya kan, udah ketemu nih garis dia perpotongan kayak gini nih, ya itu udah konfirmasi bahwa harga akan turun. Disarankan kalau kalian jangka pendek itu langsung dijual dulu. Maksudnya gini, intinya penyelamatan dana, dijual bertahap boleh, nggak semuanya nggak apa-apa. Karena apa? Karena harga pasti akan balik ke atas lagi, meskipun butuh waktu yang cukup lama. Konfirmasi cukup lamanya kapan? Ini Januari teman-teman. Ternyata balik lagi di harga ini kapan? Nih di sini nih. Ini kapan? Bulan Juli. Januari ke Juli, berapa bulan baru balik? Kayak gitu. Seandainya kalian jual di sini, dananya katakanlah 7.000 berapa? 7.035 ya. BBCA satu lot itu 100 berarti berapa tuh? 700.000 ya, 700.000. Kalian beli lagi di sini nih. Ketika yang paling rendah harga 600.000 lah. Lumayan kan? 100.000. Nah, beli lagi agak banyakan di sini dan nyentuh di sini tinggal dijual. Kayak gitu. Nah, ini kayak gini nih. Ini udah konfirmasi turun nih. Hijau kena ke kuning nih. Ini berarti harganya habis ini bakal turun ke bawah. Kayak gitu teman-teman. Sampai sini ada yang bingung nggak? Cuman kalian butuh nyiapin 3 garis. Cuman nganalisa kapan dia potong bersilangan. Kalau nembus ke hijaunya ke atas berarti bakal naik harganya, kalau nembus ke bawah berarti turun. Ada yang bingung nggak sampai di sini? Ada yang bingung? Nih ya, ini kita tambah analisis lain. Ini ada yang namanya MACD. MACD itu biasanya yang telat. Tapi itu kalau dia udah nunjukin garis itu berarti udah benar konfirmasinya. Contoh apa? Nih.
di sini kan dia konfirmasinya di sini berpapasan di sini turun nih ya, kita garis bawah nih turunnya kapan nih di sini. Oke teman-teman ya, saya keluar sendiri nih. Sinyalnya kayaknya ada, mohon maaf ya, baru di rumah soalnya nggak di kampus. Oke, oke teman-teman, thank you. Mohon maaf ya. Mohon izin, saya lanjutkan dikit ya. Ini kasus BBCA tadi ya. Kita ganti saham teman-teman. Coba Telkom. Ah, Oke, ini Telkom ya teman-teman ya, telekomunikasi ya, sektor komunikasi. Kita lihat sekarang, wih, alhamdulillah udah 3.700. Oke, sorry ya, maaf ya. Sambil nunggu koneksi jaringan saya baru sedikit lolaan. Oke, iya, kalau kalian pakai Yahoo Finance teman-teman ya, kayak layar kalian sekarang lihat di depan, dia udah kesimpan secara otomatis record MA-nya tadi. Jadi kita nggak perlu nyari-nyari lagi. Nah, di sini Telkom bisa kalian lihat ya, sering banget naik turun naik turun. Tapi ini posisi kalau kalian lihat di layar, berarti dia sekarang termasuk trennya apa? Setwise atau tren naik bullish. Jadi di layar kalian ini termasuk apa trennya? Ya, dia memang naik turun, tapi dia kalau kita garis di sini ya, ya sini. Oke, ini berarti masuk
Bulis atau beres atau biasa-biasa aja. Ada yang tahu? Atau bingung? Iya. Kalian itu nanti tren itu ada 3, biasa aja. Ini kalau kayak gitu. Oke, kayaknya emang koneksi jaringan ya. Intinya kayak gitu teman-teman, kita ada naik turunnya, nanti ada garis hijau nyentuh garis merah dan garis yang naik ke atas. Kira-kira sampai di sini dulu, teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak sambil saya ngecek jaringan dulu? Mungkin saya berikan dulu ke Mbak Rizky kalau misalnya ada yang mau tanya, Mbak. Monggo teman-teman yang ingin bertanya bisa diketikkan ke kolom chat atau open mic langsung, boleh juga. Oke, monggo kalau misalnya ada yang mau di ini ya, mau ada yang ditanyain boleh, atau mau sharing-sharing juga boleh. Oke. Mohon maaf ya, kali ini sinyal baru ada gangguan. Saya mau bertanya, Pak. Ini boleh, monggo dengan Mbak siapa? Fatima Azhara. Oh iya, Mbak Fatima. Gimana Mbak Fatima? Semoga Jadi bisa kalau jawab ya. kan kadang ada yang grafik itu dia di titik support, terus kalau turun terus itu pengaruhnya apa, hal-hal yang mempengaruhi itu apa ya, Pak? Maksudnya Yang pengaruh. udah kan di titik support, terus itu masih turun lagi breakdown gitu, itu gara-gara apa, maksudnya gimana gitu, Pak? Oke, anu ya, intinya titik supportnya jatuh jebol gitu ya. Iya. Jadi emang nggak menutup kemungkinan ya Mbak. Itu emang kadang-kadang terjadi dan sering sih terjadi. Biasanya kita bisa lihatnya per saham kasusnya beda-beda. Contoh gini, Mbak tahu kasus Unilever nggak, turun terus? Ternyata dia nembus jebol terus karena pernah tersandung kasus plagiasi sebuah produk. Jadi produk apa gitu, saya agak lupa, saya baca di berita. Jadi intinya gini, kita kalau mau analisis kenapa dia bisa tembus ke bawah, itu kadang-kadang ada faktor-faktor yang bisa kita lihat di berita. Cara paling gampang sebenarnya kayak gitu. Contoh misal kayak kemarin, ini kan untuk kasus support ya. Ini sekarang kayak kita pakai kasus yang resistennya jebol. Kalau resisten jebol, kadang-kadang contoh kemarin BRI Syariah itu juga resisten jebol. Itu karena ada bank, karena gabung 3 bank nih, akhirnya kayak ada yang sengaja itu memanfaatkan momen kan. Jadi kadang-kadang dia kayak seakan-akan kayak digoreng gitu, naik. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya kemarin itu saya sama teman-teman tuh ada diskusi. Ini kenapa sih harganya kok tiba-tiba naik ke atas? Akhirnya ketemulah, oh ternyata ada yang numpang nih, dalam artian apa? Oh ada bandarnya baru naik. Jadi kok kadang Mbak ngerasain terjatuh harga gara-gara bandar, nah itu berarti Mbak udah
cukup lama nanti tuh main saham. Jadi saya pernah beberapa kali support itu kejebol, padahal udah mantap, oh bentar lagi nih mau naik nih, sabar aja gitu kan. Tapi ternyata dia nembus. Biasanya faktornya apa? Kadang-kadang orang mau taking profit, itu bisa juga. Jadi support tembus ke bawah, jadi dia udah kayak taking profit cut loss ya, dia udah cut loss dah segini aja, daripada gue ntar rugi ke bawah lagi, itu bisa juga. Jadi intinya kalau menurut saya, kenapa sih kadang-kadang support jebol ke bawah? Biasanya ada alasan, itu sebenarnya mekanisme pasar ya, yang kebentuk ada penjual dan pembeli. Sebenarnya bisa diamatinya gimana? Nah, biasanya itu memang ada berita-berita biasanya ketik aja di Google, atau mungkin biasanya kan nih, kalau saham ini, atau mungkin ada informasi apa. Kadang-kadang kayak gitu Mbak Fatimah. Jadi emang kita kalau mau trading maupun investasi di saham, untuk jagan-jagan ya kapan support ketembus sama enggak tuh emang kadang-kadang harus dipantau sih. Jadi intinya balik lagi kenapa support bisa ketembus, emang itu biasanya mekanisme pasar yang emang pasar udah volumenya kayak udah mau keluar dari saham itu biasanya. Dan biasanya ada orang di situ yang kapitalisasinya gede, dia memutuskan untuk keluar. Dan kita yang retail ikut-ikut kadang-kadang akhirnya ikut terjerumus profit. Tuh Mbak Fatimah. Enggak ada yang mau diin lagi. Boleh. Ini Mbak Fatimah udah nyoba trading, Mbak. Gimana Pak? Udah nih ya, udah aktif jual beli. Belum sih Pak, baru nyoba reksadana. Belum ada uangnya. Bagus. Reksadana. Saya juga punya reksadana. Jadi gini, dimanfaatkan mumpung kalian masih mahasiswa. Saya reksadana juga punya 100.000. Itu juga lumayan. Ya meskipun untungnya setahun paling berapa ribu rupiah. Gitu. Jadi emang instrumen kan ada banyak ya. Kalian mau sukuk, mau reksadana, mau saham. Atau kalau teman-teman sudah mau masuk ke Bitcoin, juga ada. Reksadana syariah nggak Mbak Fatimah? Yang enggak Pak. Yang saya sambil nyoba. Enggak ya? Oh ya nggak masalah. Yang penting literasi keuangan kalian ada. Itu aja sih buat belajar. Saya sambil nyoba koneksi bentar ya teman-teman. Nih, kok kayaknya masih terkendala ya. Oke. Ada yang mau tanya lagi kira-kira? Ini pertemuan terakhir ya, yang sama saya ya. Nanti habis ini langsung sama Ipot kan yang minggu depan. Mbak Rizky bener Mbak? Minggu depan sama Ipot. Hai. Untuk minggu depan, Belum dengar ya Pak. Ada yang sama Iya, IPOT juga. Oke, sama Ipot ya. Oke. Nanti jangan lupa ya, ditanyain aja. Cara jual beli otomatis. Saya coba lagi ya sekali ya. Nanti habis ini kita kelihatan di depan ya. Oke, saya boleh minta tolong satu orang aja, mungkin perwakilan dari sekian ratus orang ya, yang pakai laptop siapa? Ada yang pakai laptop? Saya pakai Pak.
Nggak ada ya? Oh, yang pakai laptop kayaknya udah live. Ya, kayaknya emang nggak bisa ya, teman. Mungkin bisa dicoba nanti sendiri ya, sama kalian sendiri. Nanti bisa diakses pakai smartphone ataupun pakai laptop kalian masing-masing. Mohon maaf sebelumnya. Ini koneksi jaringan saya baru bermasalah. Oke, baik. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan lagi boleh, tapi mohon maaf kita nggak bisa nyoba langsung ya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan lagi, monggo sebelum nanti diakhiri pertemuan terakhir ya, yang bahas tentang support dan resistance. Oke, saya serahkan ke Mbak Rizky lagi mungkin kalau ada yang mau ditanya. Ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman, mumpung masih ada pemateri kita? Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin cukup sekian. Terima kasih kepada Bapak Yusuf atas pemaparan materi yang sangat luar biasa pada sore hari ini, walaupun masih terkendala sinyal. Bagi peserta, silahkan melakukan absensi di kolom chat Zoom dengan mengetikkan nama, NIM, kelas, kemudian di screenshot dan dikirimkan ke link absen yang akan kami bagikan sebentar lagi. Oke, baik. Teman-teman, saya mohon maaf ya untuk pertemuan kali ini, dan juga saya mohon izin juga. Mungkin selama perkuliahan 3 kali pertemuan kemarin ya, itu banyak salah, banyak hilaf, baik dari kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya ya. Saya Muhammad Yusuf Kasibo mohon izin mengucapkan terima kasih banyak, minta rela, minta ridho, minta ampun. Sukses buat teman-teman semuanya. Ikhlas hati. Intinya semoga sukses buat teman-teman semuanya, dimudahkan, dilancarkan studinya, dan juga dimudahkan nanti ke depannya ya. Ini semester 3. Amin. Studinya. Amin. Nanti ya. Yang belum ketemu jodoh segera ditemukan dengan jodohnya. Amin. Amin ya Allah. Wah, aminnya paling serius nih kayaknya nih kalau udah masalah jodoh. Amin. Terima kasih juga Pak Yusuf atas ilmunya. Ya, sami-sami. Yes, saya mohon izin live ya teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian selama ini. Mohon maaf kalau banyak salah dan khilaf dari saya ya. Sama Mbak Panitia juga, matur nuwun Mbak Rizky. Saya mohon izin teman-teman ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.